Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian fikih menggunakan kitab yang biasa dipakai di madrasah, yaitu Al-Fiqhul Wadih karangan Profesor Dr. Mahmud Yunus. Kita lanjutkan, kita jilid 1 halaman 25. Wa arkanus sholah, tentang rukun-rukun sholah, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan di dalam sholat. Kalau tidak dikerjakan, maka sholatnya batal. Jumlahnya ada berapa? Iku salasata asyara. Utai rukun-rukunnya sholat ku ana 13 apane ruknan rukune. Al awal utai yang pertama iku an-niyatu niat. Fatanwi moko niat sapa sira bi qalbika kelawan atimu. Antu salia yen to salat sapa sira fardhu zuhri ing fardhu zuhur. Fardhu zuhri ing fardhu zuhur au fardhu asri utawa fardhu asar. Masalan yang dalam pamane. Niat itu di dalam hati, dan itu dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi sebelum takbiratul ihram itu belum sholat gitu ya. Asani ta nomor loro iku takbiratul ihram. Wa ya uta takbiratul ihram iku antakula yen to ngucap sapa sira Allahu akbar. Wa yakunu lan ana apa mahalluha panggonane takbiratul ihram iku fi awwalis shalah, ing permulaane salat. Mula definisine salat adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim. Ucapan tindakan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Al-qiyamu nomor 3 rukunnya salat. Iku al-qiyamu ngadeg ma'al qudrati sertane mampu fi sholatil fardhi dalam salat fardu. Amman ana penutai wong ajaza kang ora mampu sapa man anil qiyami saeng ngadeg shalat moko salat sapa man qaidan hale lungguh. Kalau gak mampu berdiri duduk. Bain ajaza mongko lamun ra mampu sapa man anil qu'udi saeng lungguh shalat moko salat sapa man muttaji'an hale turu miring. Lah turu miring itu nggih. Kepalanya di mana? Kalau misalkan ke kiblahnya sana, kepala di sana. Karena turu miringnya di lempeng yang kanan. Lempeng yang kanan, terus berarti kita menghadap begitu. Kepala di sebelah mana ini? Berarti sana itu mana? Timur, po. Kemudian Fain ajaza mongko lamun ora mampu sapa man sapa wong salat maka salat sapa man mustalqiyan hale turu mlumah. Lah kalau turu mlumah gimana kepalanya? Kaki justru berada di arah kiblah kaki. Terus kepala justru di sebaliknya. Kepala di sini, kaki di sana. Terus nanti pakai bantal sehingga wajahnya menghadap ke kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u kaping 4 iku qiraatul Fatihati, maca Fatihah fi kulli rakaatin, ing dalam setiap rakaat. Setiap rakaat itu kewajiban baca Fatihah. Meskipun di dalam imam dalam jamaah di mana imamnya membaca jahar. Memang sebagian fuqaha termasuk mazhab Hanafi, kalau imamnya sedang membaca Fatihah jahar keras, makmum cukup mendengarkan. Tetapi Asy-Syafi'i tidak. Meskipun imamnya membaca Fatihah keras, makmum juga tetap membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu tok kondisi
makmum tidak wajib membaca Fatihah, yaitu ketika dia mau berjamaah, imam sudah dalam posisi ruko atau akan ruko, sedang ruko. Kalau imam sedang ruko, ya, dia ngoyak imam, langsung takbiratul ihram, terus langsung ruko. Lah, terus Fatihahnya bagaimana? Fatihahnya ditanggung oleh imam. Oleh karena itu, seorang imam hendaklah orang yang mampu menanggung Fatihahnya makmum, bacaannya bagus dan sebagainya. Karena seorang imam yang bacaannya tidak bagus, ya banyak kelirunya, merubah arti, itu tidak bisa menanggung makmum. Kecuali makmum yang bacaannya juga tidak bagus. Jadi makmum yang bacaannya bagus tidak bisa ditanggung oleh imam yang bacaannya tidak bagus. Itu makanya imam hendaklah orang yang bacaannya bagus dan ngerti hukum-hukum bagaimana sholat, hukum sholat dan hukum berjamaah, dia harus tahu. Maka di sini illa raq'ata masbuqin, kecuali rakaatnya orang yang tertinggal di disi imamnya wis ruko, dia baru datang. Wong utawi masbuk, orang yang ketinggalan tadi iku man wong ta'akhara kang keri sapa man anil huduri sang mendatangi ma'al imam sertane imam zamanan ing satu masa laya sa'u kang ora cukup apa zaman al-Fatihah ing Fatihah. Termasuk makmum masbuk adalah yang dia tidak bisa menyempurnakan Fatihahnya, tidak cukup. Jadi gini, imam posisi berdiri masihan, tapi sudah siap akan ruko. Makmum kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus dia baca Fatihah. Baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba imam sudah ruko. Bagaimana ini? Makmum tidak usah melanjutkan Fatihahnya. Rakaat masbuk yang pertama itu rakaat yang pertama. Dia terus langsung ngikuti imam. Langsung ruko. Lah, kekurangan Fatihahnya gimana? Ditanggung oleh imam. Imam itu bisa menanggung makmum yang keri tadi dalam rakaat pertamanya makmum. Baik menanggung Fatihahnya makmum keseluruhan. Tadi contohnya kalau makmum datang, imam sudah ruko, ya sudah takbiratul ihram langsung ruko sampean. Nah, kalau kemudian itu ditanggung semua Fatihahnya oleh imam, atau imam masih berdiri tapi sudah akan ruko misalnya, zaman takbiratul ihram terus baca Fatihah, lagi untuk sayat telung ayat imamnya wis ruko, langsung ikuti ruko. Nah, bagaimana ayat-ayat yang lain yang belum terbaca dari sebagian Fatihah itu? Dan sebagian Fatihah itu ditanggung oleh imam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya, ya tadi Fatihah ditanggung oleh imam ketika dia makmum masbuk. Al-khamisu takaping 5 iku ar-ruku' ma'atu makninati sertane tumaknina. Fihi ing dalam ruku'. Wa ya utawi tumakninah iku sukunun diam baina harakataini antara dua gerakan. Lah diamnya itu seberapa? Minimal membaca subhanallah. Tapi subhanallah itu dalam posisi sudah diam, sudah tenang. Nah, isef dalam gerak kamu durung dihitung subhanallah. Set rukuk ya, mandek jegrek terus sekedar subhanallah. Meskipun kamu tidak baca, itu sudah tumaknina. Terus sami Allahu liman hamidah. Juga jegrek lagi dihitung subhanallah, lagi sujud. Itu minimum atau minimal. Mulane nak ana wong traweh ora nganggo tumakninah batal salate. Muspro to. Muspro. Jadi
Nak cepet tetep nganggo tumak ninah kudune. Sak cepet-cepete nganggo tumak ninah. Raketang sekedar subhanallah ketika sudah tenang tapi. Asa disutai kaping 6 iku al-i'tidalu i'tidal. I'tidal itu berdiri kembali setelah rukuk. Ma'at tumakninati sertane tumakninah fihi yang dalam i'tidal. Lah, i'tidal itu harus lurus dulu. Kalau belum lurus, durung i'tidal. Wong rukuk lagi jengengek sithik terus langsung sujud. Belum sampai lurus, itu belum i'tidal. Harus lurus dulu, i'tidal. Setelah itu diam, tidak ada gerakan apa-apa, sekedar bacaan subhanallah, lagi sujud. Kadang-kadang kena kesusu non tarawih ngono kae. Subhanallah hamdan bisa burung sempurna. Terus langsung sujud. Niku dereng i'tidal dan tidak tumak ninah, salah loro malah. Asabi uta kaping 7 iku as-sujudu sujud. Marrataini kelawan 2 kali. Sujudnya 2 kali kan, dari berdiri kan sujud, terus duduk, terus sujud meneh. Ma'at tumakninati, dalam sujud juga harus tumaknina. Bima ing dalam marratain mau. Alal a'dha is-sab'ati ing atase 7 anggota. Ma'angkisya fil jabati sertane terbukanya bathuk. Bathuk ora kena apa dahi ya. Ora kena tertutup. Mulane mamane kamu nganggo kopiah haji atau kopiah ireng ya. Salat terus kok ngantek nutupi bathukmu. Enggak boleh. Kalau nganggo sapu tangannya kudu mbok tempelke ning gone ndi mamane ngene. Kamu salat ning gone apa jenenge pasir ben ora apa jenenge kesedot pasire karo irungmu. Terus mbok kei misalkan kamu enggak bawa sajadah cukup pakai apa? Sapu tangan misalnya. Lah sapu tangan ini kurang nutupi bathuk, Pak. Lho, sing diarani nutupi itu barang tersebut itu kain tadi, kain apa jenenge sapu tangan itu nempel ning gone apa mbok taleni gitu loh. Mbok taleni ning gone sirahmu. Ya. Artinya nempel di kepala. Kalau lepas dari kepala berada di bawah enggak apa-apa. Ya. Mulane nganggo sajadah kan boleh karena tidak nempel sajadahnya. Tapi seumpama kamu nganggo sapu tangan ya. Terus utawa nganggo kuwi ya apa jenenge padha mekena ngantek nutupi ora iso. Lah nak kenging sebagian tok separo bathuk sah. Sing dimaksud nutupi itu sampai bathuke ora nempel babar blas. Mangkisya bil jabha. Terbuka meskipun sebagian dari bathuke mu. Dahinya. Asamin uta kaping 8 iku al-julusu duduk. Lah lungguh kuwi ya rukun. Ya, harus dikerjakan. Bainas sajdata ini antara 2 sujud loro. Di antara 2 sujud itu ada duduknya. Dan duduknya juga perlu tumak nina. Ma'at tumak ninati sertane tumak nina fihi yang dalam al-julus. Duduknya dengan tumak nina. Atasi utek kaping 9 iku al-julusul akhiru. Lungguh akhir, yaitu untuk membaca tahiyat akhir terus salam. Wa ta'al julusul akhir iku alladzi duduk yaqibu kang nyandingi hu ing al julus apa salamu salam yang nanti diakhiri dengan salam. Duduk itu juga rukun. Al-ashiru takaping 10 iku at-tasyahudu maca tahiyat. Maca tasyahud fi dalam al-julusul akhir. Wa qalluhu tasidi-sidi tasyahud iku at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa akmalhu ta paling sempurnane tasyahud, bacaan tasyahud iku at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyat utawi puji-pujian al-mubarakat yang penuh berkah, as-sholawatu utai piro-piro sholawat, atau ibadu kang bagus iku lillahi milik Allah. Assalamu utawi keselamatan iku alaika muga ing atase sliramu ayuhan nabi wahai nabi wa rahmatullah lan rahmati Allah wa barakatuh lan berkah Allah. Assalamu utawi keselamatan iku alaina muga tetep ing atase kita wa ala ibadillahis shalihin lan ing atase hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi an ing seduhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran sing hak disembah mujud illallah ing ya Gusti Allah. Wa asyhadu lan aku bersaksi anna Muhammadan sesungguhnya Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Itulah tahiyat kayak gitu itu. Makanya tahiyat itu harus dipelajari, harus dihafalkan gitu ya. Ben gampang ke leng nglakoni salat. Umpama ngomong salat durung hafal Fatihah. Ya, tapi dia sudah bisa baca Fatihah. Maka dia wajib membaca Fatihah meskipun Fatihahnya dikek ning ngarepan dibor. Atau bahkan meskipun dia buka HP, sing ana Fatihah, buka HP gini. Tapi awas gerakannya jangan terlalu banyak. Ya, tidak boleh ada gerakan 3 kali berturut-turut. Boleh atau ditulis ning bor atau ditulis ning kertas ombo dek ngarepane pasolatan ngono, kemudian bisa dibaca Fatihahnya. Tasyahud juga boleh tulisan gitu. Kalau tidak hafal. Bagi orang yang sudah bisa membaca Al-Qur'an terus kemudian dia belum hafal, apakah wajib baca Fatihah? Wajib. Meskipun dengan kerpean, dengan apa? Dengan tadi bor tadi misalnya. Mulanya kadang-kadang ada apa? Untuk apa tak pertanyaan sing model-model ya laghzun apa bahasa Arabnya laghzun al-ghaz. Ada bedean ana wong salat ana bore ambruk, ana bor ambruk kok batal salate padahal dine ora kaget blas. Iki bore tulisane Fatihah. Bore ambruk terus dine rasa maca kan. Batal salate. Baleni meneh. Al-hadi asyara utai rukun yang ke-11 iku as-sholatu membaca sholawat ala nabi yang atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir sause tasyahud akhir wa qalluha utai sidik-sidike sholawat mau iku Allahumma sholli ala Muhammad wa akmaluha utai paling sempurnane sholat iku Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Seingat saya di kalangan fuqaha Syafi'iyah termasuk wajib tidak hanya Muhammad wa ali Muhammad. Paling sedikit itu bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambahi wa ala ali Muhammad. Adapun yang selanjutnya selawat yang model Ibrahimiyah lengkap itu sunnah. Termasuk doa untuk diselamatkan dari fitnah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil min azabil qabri min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu sunnah pada mawon. Asani asyara utai rukun yang ke-12 iku at-taslimatul ula, salam yang pertama. Jadi kalau sampean sholat anaknya nangis geger, sholat dhewean nggih. Sholat dhewean nangis geger. Cukup salam pertama tok. Dengan diniati keluar dari sholat pada salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, terus langsung pelayoni anaknya, mungkin sampean juga anak cilik, wedi nak tiba kok amben nangis kok banter, langsung wae salam pertama langsung mandek sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung mlayu. Atau assalamualaikum tok cukup sah. Wa qalluha uta sithik-sithik atas 5 iku assalamualaikum. Wa akmaluha uta sempurnane taslimah iku assalamualaikum warahmatullah. Marrataini kelawan 2 kali, yamina wa shimala, kanan dan kiri. Kanan dan kiri karena kirinya sunnah itu. Lah, timbul pertanyaan. Umami ditambahi wa barakatuh kenging mboten? Kenging. Lah kanca-kanca di luar NU biasanipun ada yang menganjurkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi rata-rata kalau di NU pengajiannya sing mazhab Syafi'i seringnya ming Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ditambahi wa barakatuh. Persoalannya gimana? Persoalannya adalah ada beberapa riwayat tentang tata cara sholatnya Nabi. Beberapa riwayat banyak itu. Itu hanya sampai wa rahmatullah. Ada satu riwayat sampai wa barakatuh. Riwayat yang ada tambahan wa barakatuh juga sah. Tapi mayoritas riwayat tanpa wa barakatuh. Asy-Syafi'i memilih tanpa wa barakatuh karena mayoritas riwayat tentang tata cara sholatnya Nabi itu tanpa wa barakatuh. Dibandingke kok akeh men kuat men sing tanpa wa barakatuh. Terus tanpa itu. Tetapi untuk sholatul janazah karena riwayatnya pakai wa barakatuh, maka salamnya untuk sholat jenazah adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholatul jenazah sesuai riwayatnya. Asalisa asyara utai kaping 13 iku tartibul arkani, ngurutake rukun-rukune. Aja mbok walik-walik rukune. Sujud sik terus lagi rukuk, misalnya balik kategori rukuk, ndak bisa. Kama hale kaya diri barang zakarna wis nyebut sapa ingsun. Itulah 13 rukun salat. Nak cara Jawane tan kenaning ora kudu dilakoni. Tidak dilakoni batal salatnya. Harus dikerjakan. Sekarang ini kita masuki yang disunnahkan, dianjurkan. Wa sunanu sholati utai sunah-sunai sholat iku naw'ani rong macem. Al-ab'adu al-awalu yang pertama iku al-ab'ad, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah sing
penting banget koyok-koyok nyedaki wajib. Wa ya uta ab'ad iku sunanun pira-pira sunah idza turikat nalikane ditinggal apa sunan tujbaru mongko di apa jenenge diijoli ditutup apa sunan mau bisujud disahwi kelawan sujud sahwi. Jadi kalau sampai kita enggak melakukan lupa dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad banget pentingnya ini kan. Alba atau asani iku al hayat sunnah hayat. Wa ya uta al hayat itu sunnah biasa. Nak ditinggalke ora ono anjuran untuk melakukan sujud sahwi. Tidak ada anjuran itu. Wa ya uta al hayat iku allati sunnah. La tujbaru kang ora ditutupi apa allati ora diijoli bisujud disahwi kelawan sujud sahwi. Al ab'ad sekarang. Wal ab'adu utawi sunnah ab'ad iku syai'ani ana loro. At-tasyahudul awwalu ya tasyahud awal. Ba'da rakaataini sause 2 rakaat fi sholati sulasiyati ing dalem salat sing bangsa telung rakaat wa rubaiyati yang bangsa 4 rakaat. Lah nak salat sing 2 rakaat kayak subuh yo ora ana tasyahud awal, langsung tasyahud akhir. Nak sing maghrib telu ana tahiyat awale. 2 rakaat terus tahiyat awal. Yang ketiga nanti tahiyat akhir. Yang 4 contohnya isya, zuhur dan asar, maka setelah 2 rakaat ada tasyahud awal. Asani si nomor loro termasuk ab'ad, yaitu kalau ada orang kelupaan, tidak tasyahud awal, tidak batal sholatnya. Kamu tiba-tiba kelupaan toh bersujud yang kedua dari rakaat kedua, mestinya kan duduk untuk tahiyat awal. Terus kadung kebablasan ngadeg. Nah, terus kadung kebablasan ngadeg, ojo medun, batal salatmu malah. Terus kadung kebablasan ngadeg ya wis. Terus nanti ketika sudah mau salam, bertahiyat akhir menjelang salam, sujud 2 kali. Sujud 2 kali yang kemudian dinamakan sujudus sahwi. Asani nomor loro iku al kunut fi sholati subhi ing dalam salat subuh. Wa fil witri lan dalam witir fi layalin nisfi tsani ing dalam malam-malam separuh sing kedua min syahri Ramadhana sanging bulan Ramadan khosatan kelawan khusus. Wa mahallu tai panggonane kunut iku fil i'tidali ing dalam ketika i'tidal minar ruku isang ruku. Menurut mazhab Syafi'i termasuk mazhab Maliki, kunut subuh iku sunnah. Kunut tanggal malam 16 Ramadan nganti akhir Ramadan, berarti separuh sing kedua pada sholat witir, pada rakaat terakhir sholat witir, itu juga disunnahkan. Lah kemudian mengerjakannya di mana? Iktidal terakhir. Iktidal terakhir pada rakaat terakhir, kemudian rukuk, kemudian iktidal. Di saat iktidal itulah membaca kunut. Kunut itu menurut Imam Syafi'i sifatnya adalah sunnah ab'ad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Kalau ditinggalkan, maka dianjurkan untuk sujudus sahwi. Kecuali kalau sampai makmum kepada imam yang tidak kunut, maka pilihannya 2. Kalau sampai makmum imamnya ora kunut, cara mazhab Syafi'i pilihannya 2. Sama tinggal ke kunut sisan rapopo kadar sunnah wae.
terus ngikuti imam. Lah imame wong krana ora berpendapat nak kunut iku abad misalnya, sehingga tidak melakukan sujud sahwi, sampean yo ora usah sujud sahwi. Ya wis melu salam karo imam. Lah berarti ninggalno sunah abad nggih. Tapi sah salatnya. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, sampean mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri dari jamaah. Berarti ganjaran jamaah ya kalong juran. Tapi sampean entuk ijol. Ganjaran iku kunut, ngono lho. Itu pilihan sampean. Gampang bae. Pertahankan masjid-masjid yang sudah ada kunutnya kuwi. Ojo nganti dikuasai oleh orang yang tidak suka kunut, padahal makmume kabeh do biasa kunut, marake kacau juga. Meskipun sunnah tapi gawe kacau. Katakan wong iku kudu duwe pangerten, mesti berfikih ya tapi pangerten. Jadi mamane ada seorang yang menganggap kunut itu tidak sunnah. Bisa saja atau dia intikal saat jadi imam di wilayah yang pakai kunut. Seperti hanya Pak Hamka dulu itu, padahal dia penasehat Muhammadiyah Pusat. Pakai kunut beliau. Ketika makmumnya ada kunut. Sebaliknya Imam Syafi'i suatu ketika, karena beliau kan di Mesir, pas ngimami, disuruh ngimami di masjidnya Al-Imam Abi Hanifah. Di masjidnya Al-Imam Abi Hanifah, beliau kon ngimami penghormatan. Abi mazhab Hanafi di jenenge Irak itu kaya ngono kuwi. Ngerti nek Imam Syafi'i punya mazhab tersendiri, tetap dianjurkan jadi, tetap diatur jadi imam penghormatan. Di Indonesia itu aneh, agar beda sidik harus saya yang jadi imam kan gitu. Di masjid sing biasanya gak kunut, ono mau ngalimo kaya ngopo, tetep ora kon dadi imam, kon dadi makmum. Tidak ada pengertian begitu. Dulu Imam Syafi'i diminta untuk jadi imam di masjidnya Al-Imam Abi Hanifah. Apa yang terjadi? Beliau tidak kunut di dalam subuhnya. Ninggal ke kunut nanti. Ada riwayat begitu untuk menghormati makmumnya yang total 100% bermadzhab Hanafi yang tidak menganjurkan kunut. Kudune ana saling penghormatan sesama muslimin meskipun mazhabnya berbeda. Tapi tak kita itu main menang-menangan. Ya padha wae, kamu ya harus dijaga ketentraman wilayah sampean. Wilayah sampean itu bermadzhab Syafi'i total. Ana wong teko anyar siji dadi imam ngrubah tanpa kunut misalnya, membuat gejolak di situ. Ya diganti wae imam. Diganti sing NU. Biar tidak terjadi gejolak. Nggih. Seperti halnya sampean ditugasi ning wilayah yang wonge do ora kunut kabeh, ya sampean ngalah ora kunut ya ora apa-apa, ngoten lho. Lah kudune kono padha wae. Kono biasane ora kunut kaya Buya Hamka kan iso jembar pikirane. Pernah katanya waktu ditanya Buya Hamka itu, dulu jenengan tidak kunut kok akhir-akhir kunut. Dulu saya membaca buku baru beberapa, sekarang sudah ribuan buku yang saya baca. Maka saya kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Walafzul kunuti utai lafale kunut. Iki Allahumma hdini fi man hadait. Apik pol. Donga kunut ki donga sing top tenan, top markotop tenan. Sakjane iki ora ning salat tok, iso kanggo donga biasa. Apik banget nih. Makanya persaksian dari Sayyidina Hasan dan Husain
cucu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau untuk kunut itu diajari langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lewat sahabat, tidak lewat bapaknya, langsung Rasulullah ngajari putu-putune Hasan dan Husain. Maka ketika mayoritas ulama, katakan 60% ulama, itu tidak kunut subuh, tidak kunut di dalam witir terakhir dari tanggal 16, separuh terakhir dari Ramadan, Imam Syafi'i tidak ikut itu. Riwayat hadisnya lebih banyak yang itu mengarah kepada tidak kunut subuh. Tetapi Imam Syafi'i melihat bahwa cucu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu melakukan kunut sampai wafatnya. Riwayat lain Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas itu juga kunut. Padahal mereka itu adalah yang Hasan Husain cucu. Ibnu Abbas adalah sepupunya siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat akrab, kemana-mana sering bersama. Lah kok kunut? Itulah pertimbangan Asy-Syafi'i. Salah satu pertimbangannya adalah wong sing paling cedak Rasulullah kunut. Kok sebagian ulama bahkan 60% kok kurang lebih itu kok mengatakan kunut itu sudah mansuh, sudah dihapus hukumnya. Asy-Syafi'i tidak percaya itu. Enggak dihapus. Kalau dihapus, orang yang paling tahu pertama kali dihapus itu harusnya dari keluarga Sayyidina Hasan dan Husain yang hidup sering bersama Rasulullah dalam satu rumah. Kemudian juga Abdullah bin Abbas sendiri yang sepupunya itu. Lah kok riwayatnya ini piye kan gitu. Asy-Syafi'i. Maka beliau memilih kunut. Tidak mansuh, tidak dihapus hukumnya. Kemudian apa itu? Yang kedua, alasan Asy-Syafi'i antara lain, wong donga kunut kuwi, nggih donga kunut ini itu tidak untuk seperti donga sing untuk nyumpahi wong-wong zalim, wong-wong kafir sing zalim, tidak untuk menyumpahi mereka. Ini benar-benar apa? Doa untuk kepentingan kita, orang-orang muslim sendiri. Tidak untuk menyumpahi lawan-lawan. Yang mestinya yang mansuh itu yang untuk menyumpahi itu. Nah, ini enggak. Lihatlah artinya doa ini. Dan apalagi kalau toh mansuh, tadi tentunya mereka lebih tahu lebih cepat, Al-Hasan wal Husain maupun Ibnu Abbas sendiri, ditambah dengan wong itu kalam berita tentang bahwa beliau mengajari Hasan dan Husain gitu. Jadi yang ini tentunya tidak mudah untuk dimansuh seperti itu. Itu hanya pemahaman sebagian daripada para sahabat itu mansuh, terus ditiru oleh imam-imam sesudahnya. Mari kita perhatikan isi doa kunut itu betapa hebatnya. Allahumma, mim tasjid di belakang itu gantinya ya nida pada karo ya Allahu, wahai Allah. Allahumma, wahai Allah, ihdi mugi paring pituduh panjenengan
berilah aku hidayah petunjuk. Karena yang mampu memberi hidayah itu hanya panjenengan. Manusia tidak bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tidak bisa. Hidayah itu datang dari Allah. Kesadaran yang sepenuhnya itu datangnya dari Allah. Fiman ing dalem golongane wong-wong hadaita kang wis paring pituduh sapa panjenengan ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah aku, beri aku hidayah. Tidak cukup begitu. Sehingga aku termasuk rombongan orang-orang yang telah kau beri hidayah. Besok ada surga ya bareng dengan mereka-mereka itu. Ya, di surga yang kelas tinggi. Bersama orang-orang yang telah kau beri petunjuk. Wa afilan mugi paring keterjagaan panjenengan. Afiyah itu dalam bahasa Arab luas artinya. Mohon afiyah, mohon keterjagaan itu artinya terjaga dari kemarahan Allah, terjaga dari api neraka, terjaga dari apa? Terjaga dari apa? Dari umpamanya kalau di dunia ini ya terjaga dari syirik, dari kufur, dari segala musibah-musibah terjaga. Jadi terjaga itu lengkap. Wa afilan mugi paring keterjagaan panjenengan ingsun. Tidak hanya di dunia, di akhirat. Lebih-lebih dari terjaga tidak sampai terjerumus dalam neraka, terjaga tidak sampai mendapatkan kemarahan Allah. Fiman ing dalem rombongane wong-wong afaita yang telah kau jaga ya Allah. Tidak hanya mohon keterjagaan tapi juga diikutkan rombongan orang-orang yang telah kau jaga ya Allah. Wah, ini kira dibaca dengan sepenuh hati, nangis sampean. Donga kuno itu nangis kudune. Mulane ning Mesir iku aku seneng aku nak makmum kono. Ngene kono amin, amin, amin sak penake dhewe sing makmume. Nak ning kono tertib kok. Imame ya tertib lho maca. Iso sadu tenan. Jadi aku pernah jamaah ning ngene nang Mesir iku kan kono telung mazhab Syafi'i ono, mazhab Maliki ono, Hanafi ono. Tapi yang terbanyak mazhab Syafi'i, kedua Maliki. Hanafi ketiga baru. Itu nak pas ngene masjid mazhab Syafi'i sing imame mazhab Syafi'i iso ngrentes ning ati. Nah, apa maca kunut iku? Allahumma hadina fi man hadait. Kalau bergetar gitu bacaannya imam. Makmumnya terus maca bareng-bareng. Amin. Ora paten blonteng. Amin. Amin. Ya, cara guna kabeh lho. Dak sana. Amin bareng. Wa afina fi man afait. Amin. Gruntes tenan ning ati. Dihayati arti dari doa kunut itu. Wa tawalla lan mugi ngasihi panjenengan. Ni ingsun. Fiman ing dalem rombongan tiang-tiang tawallaita wis mengasihi panjenengan. Orang-orang yang menjadi kekasih panjenengan, jadi wali-wali panjenengan itu. Jadikan aku salah satu dari mereka dan ikut rombongan mereka. Ya Allah, iki dikabulke jadi wali tenan. Dikasih ya Allah. Ndonga koyo ngene apike udah bingung ngomong. Wah, apik pol. Jadi umpama 50-50 pendapat iku separuh ulama menganjurkan kunut, separuh tidak. Ya enak sing ngikuti sing nganjurke. Wong donga apike kaya ngene kok. Apalagi tadi keluarga Nabi sendiri kunut. Ya. Ya Allah, iman tawallait. Wa barik. Ini hebat nah ini.
Mugi berkahi panjenengan, bertambah baik selalu li kepadaku. Umurku tambah suwe, tambah manfaat, tambah barokah. Rezekiku tambah banyak, tambah barokah, gitu. Apa saja ilmuku tambah banyak, tambah barokah. Berkahi aku ya Allah. Fima ing dalam segala sesuatu. Taita paring, wis paring sapa panjenengan. Apa yang telah kau berikan pada kami ya Allah. Berikan aku berkah. Wah nak berkah kabeh kaya ngopo enake. Berkah di bojo, wonge apian, ikhlas, ridho, ya. Duwe anak-anak do sholihin, sholihat, zuriyah thayyibah, duwe halal berkah. Ya. Waqini dan jagalah aku. Mungkin jaga panjenengan ingsun. Syarra ma qadaita ing kejelekan dari keputusanmu. Fa innaka krana satemene panjenengan iku takdi mutus sapa panjenengan. Wala yuqda lan ora diputus sapa alaika ing atase panjenengan. Jenengan itu punya otoritas satu-satunya untuk memutuskan perkara untuk makhluk-makhluk panjenengan. Wa innahu lan satemene kelakuan iku layadzillu ora bakal asor sapa man wong walaita kang wis apa jenenge ngasihi sapa panjenengan kepadanya. Orang yang kau kasih tidak mungkin akan apa jenenge dihinakan. Tidak akan dihinakan oleh makhluk Allah, orang-orang yang engkau cintai. Wala ya'izzu lan ora bakal mulya sapa man wong-wong ataita kang memusuhi sapa sira ing man. Tabarakta tambah-tambah kesaenane panjenengan. Rabbana wahai Tuhan kami, wa ta'alaital maha tinggi panjenengan. Falaka mongko iku kedue panjenengan alhamdulillah segala puji alama ing atase segala sesuatu qadai tawes mutus panjenengan. Astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun ka ing panjenengan. Wa atubu lan tobat sapa ingsun ilaika maring panjenengan. Lha iki sing angel iku nglakoni pernyataan di dalam kunut yaitu falakal hamdu ala ma qadait. Apapun keputusanmu aku terima dengan sepenuh hati, dengan keridhaan. Engkau bahkan selalu akan mendapat pujian apapun keputusanmu. Dahsyat banget ini. Padahal keputusannya Allah kan iso menurut kita merugikan. Orang peduli menguntungkan atau merugikan menurut kita. Apapun keputusanmu ya Allah, aku akan terima. Setelah kita mohon keputusan yang terbaik, tetapi apapun keputusanmu, aku akan terima. Dahsyat ini. Kelakuannya wali, nah itu dilakoni tenan. Astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun. Ka ing panjenengan, aku mohon ampun padamu ya Allah. Wa atubu lan aku bertobat kembali ilaika dumateng panjenengan. Aku kembali kepadamu ya Allah. Keharibaanmu. Wa sallalan muga-muga paring rahmat azim sapa Allah ala Muhammadin ing atas Kanjeng Nabi Muhammad an-nabiyyi kang dadi nabi al-ummi kang ummi wa ala alihi lan ing atas keluargane an-nabi wa sahbihi lan sahabate nabi sahabat-sahabat nabi wa sallama lan muga paring keselamatan sapa Allah. Ini apa doa kunut termasuk apa abad cara Imam Syafi'i. Memang rada kontras sendiri itu memang ini. Kunut ini. Di satu sisi Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah abad, Imam Malik itu sunnah. Di saat yang lain bid'ah. Dianggap bid'ah sebagian. Paling tidak disunnahkan. Agak kontrasnya di sini ini. Ya semoga-moga ya sudahlah. Orang sah rebut-rebutan masjid. Sing dadi masjid lingkungane NU ya ben dicekel wong NU, ora usah direbut. Nah, masjid sing ning lingkungane
Kono Muhammadiyah katakan gitu. Sing ora kunut, ya kita nggak usah ngerebut gitu loh. Saling menjaga. Nak main rebut-rebutan ya dadi marake geger ya ngoten niku. Mesjide wong NU mayoritas NU sing gawe wong NU. Sing infak wong NU direbut lah, jadi masalah toh. Jadi masalah. Dan paling merasa benar sendiri. Nak kunut neraka mamane kabar tenan udel ngono. Padahal ini ada perbedaan penafsiran. Penafsiran di dalam apakah kunut itu termasuk yang mansuh apa tidak. Mansuh itu dihapus hukumnya apa tidak. Kan gitu tok masalahnya. Imam Syafi'i yakin tidak mansuh. Dengan dasar kalau mansuh, orang yang paling tahu adanya mansuh tentu keluarga. Keluarga disuruh kunut nganti wafat piye. Sebelum orang lain tahu. Tentu keluarga lebih tahu lebih dahulu. Apalagi riwayatnya itu Sayyidina Hasan Husain diulang dewi cara baca kunut itu oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau itu dibatalkan hukumnya, ya mereka tentunya akan diberitahu lebih dahulu toh. Itulah jadi pemikiran Syafi'i itu jeru banget. Diwolak-walik. Wah, ini kok rasanya tentreme hati kok tetap sunnah itu. Apalagi dalam kunut ini tidak ada mendoakan jelek kepada kaum zalim, misalnya tidak ada. Jadi di sini malah hanya permohonan hidayah dan sebagainya. Dan itu diajarkan dan belum dicabut. Mengajarnya Rasulullah ke Hasan Husain belum pernah dicabut. Bagaimana akan dikatakan mansuh, kata Imam Syafi'i. Gak aku. Cukup dulu. Walhamdulillahirabbil alamin.